Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siva Amelia, peserta magang dari Bimba AIUEO Cipadu. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas di luar kelas hari keempat. Baik, soal di bagian A nomor 1, yaitu bagaimana cara motivator menyapa dan menyambut murid. Baik, kita bisa lakukan dengan senyum dan juga suara yang ramah. Lalu soal nomor 2, yaitu bagaimana cara motivator memulai kegiatan Bimba Interview. Nah, untuk memulai Bimba Interview, kita bisa lakukan dengan menyapa murid dan memastikan kondisi internet baik, lalu juga perangkat belajar dengan baik, dan motivator bisa mengajak anak tepuk semangat untuk meningkatkan antusias anak. Lalu soal yang nomor 3, yaitu bagaimana cara motivator membuat suasana kelas nyaman dan menyenangkan. Baik, untuk itu kita bisa lakukan dengan menggunakan bahasa yang positif, lalu memberikan pujian dan menciptakan aktivitas yang interaktif. Soal yang keempat, yaitu bagaimana cara motivator mengajak anak berdialog. Baik, untuk mengajak anak berdialog, caranya mulai pendekatan terhadap anak, mencari tahu kesukaan anak, lalu berdialog dengan bahasa yang mudah dipahami oleh anak. Soal yang kelima, yaitu bagaimana cara motivator memberikan reward atau motivasi kepada anak. Baik, kita bisa lakukan dengan memberikan reward pujian verbal seperti wah keren sekali, atau menggunakan stiker ataupun bintang sebagai bentuk penghargaan untuk motivasi anak. Soal yang keenam, yaitu kapan motivator memberikan reward atau motivasi kepada anak. Baik, untuk memberikan reward atau motivasi kepada anak itu setiap 5 menit sekali. Soal yang ketujuh, yaitu bagaimana ekspresi, sikap, dan penampilan motivator selama kegiatan Bimba. Baik, kita harus ramah, sikapnya harus penuh semangat dan positif, serta penampilannya rapih. Motivator juga harus menunjukkan antusias yang tinggi saat berkomunikasi dengan anak. Lalu yang kedelapan, apa yang dilakukan oleh motivator agar murid tidak merasa bosan? Baik, yang dilakukan agar murid tidak merasa bosan, kita harus menciptakan kondisi yang menyenangkan melalui komunikasi dua arah yang baik dan juga antusias. Lalu soal yang kesembilan, apakah motivator mengarahkan dan membimbing murid melakukan kegiatan bermain baca-bacaan secara berbarengan? Iya, motivator mengarahkan dan membimbing untuk melakukan kegiatan bermain baca-bacaan secara bersama-sama menggunakan teori Bandul. Selanjutnya yaitu soal bagian B nomor 1, bagaimana ekspresi dan sikap setiap murid ketika bernyanyi dan berdialog dengan motivator pada saat kegiatan pembuka. Baik, ekspresi dan sikap murid ketika bernyanyi dan berdialog dengan motivator biasanya ceria dan antusias, tersenyum, bersemangat, mengikuti lagu yang dinyanyikan oleh motivator. Lalu soal yang nomor 2, apakah ada murid yang terlihat murung, tidak ceria, dan tidak bersemangat selama kegiatan Bimba? Baik, tentunya pasti ada kemungkinan bahwa beberapa murid mungkin terlihat murung, tidak ceria, ataupun tidak bersemangat selama kegiatan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya minat terhadap hal tersebut. Lalu yang ketiga, yaitu bagaimana ekspresi dan sikap setiap murid ketika bermain baca-bacaan dan bermain modul dengan motivator saat kegiatan inti. Baik, ekspresi dan sikap saat bermain baca-bacaan biasanya semangat dan juga ceria. Lalu soal yang nomor 4, yaitu apakah semua murid mau dan senang melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator? Ya, semua murid minat, mau, dan senang, serta antusias dalam mengikuti kegiatan yang diberikan oleh motivator. Lalu soal yang kelima, yaitu apakah ada murid yang merasa kesulitan atau tidak mampu ketika melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator? Oke, kemungkinan ada karena anak baru mendapatkan modul baru, maka anak tersebut masih harus dibimbing. Lalu soal yang keenam, yaitu jelaskan karakter masing-masing murid yang telah diamati. Baik, ada beberapa karakter yang dimiliki oleh murid yang sudah saya amati di Bimba. Yang pertama, murid yang ceria dan juga sangat aktif, lalu yang selalu antusias dalam kegiatan belajar, lalu juga ada yang pendiam namun cerdas, serius dalam menyelesaikan tugas.
Lalu soal di bagian C nomor 1 yaitu jelaskan bagaimana suasana kelas yang diciptakan oleh motivator dan dirasakan oleh motivator magang ketika observasi. Baik, suasana kelas yang diciptakan aman, nyaman, dan juga yang pasti menyenangkan. Aktivitasnya juga dilakukan secara interaktif dan menarik dengan pendekatan bermain sambil belajar. Lalu soal yang kedua yaitu apakah ada pemaksaan atau kekerasan yang dialami oleh murid? Jika ada, dilakukan oleh siapa dan bagaimana bentuk pemaksaan atau kekerasan yang terjadi. Baik, untuk hal itu tidak ada paksaan atau kekerasan karena di Bimba menciptakan lingkungan yang ramah dan juga menyenangkan. Lalu selanjutnya yaitu pertanyaan bagian D nomor 1, apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan pembuka? Baik, untuk kegiatan pembuka yang biasa dilakukan adalah berdialog umum, lalu berdoa sebelum belajar, lalu juga bernyanyi La Bimba, tepuk semangat, dan juga yel Bimba dan bernyanyi Cinta Ananda. Lalu soal yang nomor 2 yaitu apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan inti. Baik, untuk kegiatan inti yang dilakukan adalah berbahasa Bimba, lalu juga bermain baca-bacaan, dan motivator mengarahkan bermain modul. Baik, selanjutnya soal yang ketiga, yaitu jelaskan mengenai kegiatan utama atau kegiatan prioritas yang paling banyak dilakukan oleh murid pada saat kegiatan inti. Baik, kegiatan prioritas di Bimba A, I, U, E, O yaitu adalah bermain baca-bacaan. Lalu yang keempat, apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan penutup? Baik, yang dilakukan yaitu adalah berdialog Bimba, lalu juga bernyanyi La Bimba sesudah belajar dan doa sesudah belajar. Lalu yang kelima yaitu berapa lama durasi kegiatan Bimba Interview yang ditetapkan oleh motivator. Oke, durasi kegiatan Bimba Interview adalah 40 menit, 5 menit untuk kegiatan awal, lalu juga 20 menit untuk kegiatan inti, 5 menit untuk kegiatan akhir, dan 10 menit untuk private. Oke, sekian jawaban dari pertanyaan tugas di luar kelas hari keempat yang dapat saya sampaikan. Tak lupa salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar.